Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Deulinda Nahak, NPM 33190072, Prodi Pendidikan Biologi semester 4B. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas profesi kependidikan. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai tugas supervisor pendidikan. Baik, sebelum saya menjelaskan apa saja tugas-tugas supervisor pendidikan, yang pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi dari supervisor pendidikan. Nah, supervisi atau supervisor yaitu suatu usaha menstimulasikan atau mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individu maupun kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efisien dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Dalam buku Kimball Wiles menjelaskan bahwa supervisi adalah suatu bantuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, Wiles menjelaskan bahwa situasi belajar mengajar di sekolah akan lebih baik tergantung kepada keterampilan supervisor sebagai pemimpin. Tugas-tugas supervisor pendidikan. Yang pertama adalah mengembangkan kurikulum. Nah, mengembangkan kurikulum yaitu mendesain apa yang akan diajarkan dan siapa yang mengajar, bagaimana polanya bila diajarkan, dan bimbingan pengajaran kurikulum. Nah, menetapkan standar, merencanakan unit pelajaran dan mengembangkan mata pelajaran. Tugas yang kedua itu adalah pengorganisasian pengajaran. Nah, pengorganisasian pelajaran ini merupakan pengelolaan murid, staf, ruang belajar, bahan ajar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan secara koordinatif yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Ketiga adalah penggadaan staf. Nah, penggadaan staf ini adalah menyediakan staf pengajaran dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kompetensi bidang pengajaran dan melakukan pembinaan secara terus-menerus. Yang keempat adalah penyediaan fasilitas. Nah, penyediaan fasilitas ini adalah perlengkapan fasilitas untuk kepentingan pengajaran dan memilih fasilitas sesuai dengan keperluan pengajaran. Jika di suatu sekolah tidak tersedia fasilitas tersebut, maka akan direkomendasikan untuk disediakan oleh pemerintah. Nah, tugas yang kelima itu adalah penyediaan bahan ajar. Nah, penyediaan bahan-bahan ajar ini adalah memilih atau mendesain bahan-bahan yang digunakan untuk diimplementasikan untuk dalam proses pengajaran. Yang keenam adalah penyusunan penataran. Nah, penyusunan penataran pendidikan ini adalah merencanakan dan mengimplementasikan pengalaman-pengalaman belajar untuk memperbaiki kemampuan staf mengajar dalam menumbuhkan pengajaran. Yang ketujuh adalah pemberian orientasi anggota-anggota staf. Nah, pemberian orientasi anggota-anggota staf ini adalah memberikan informasi pada staf mengajar atau bahan dan fasilitas yang ada untuk melakukan tanggung jawab pengajaran. Yang kedelapan adalah pelayanan murid. Nah, pelayanan murid ini secara koordinatif memberikan pelayanan yang optimum dan hati-hati terhadap murid yang mengembangkan pertumbuhan belajar. Yang kesembilan adalah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini adalah menerima informasi dari masyarakat untuk meningkatkan pengajaran lebih optimum. Tugas profesor yang ke-10 adalah penilaian pengajaran. Penilaian pengajaran ini terhadap perencanaan pengajaran, mengimplementasikan pengajaran, menganalisis dan menginterpretasikan proses pelajaran dalam kelas. Nah, yang berikut adalah contoh pelaksanaan supervisor dalam pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di zaman pendidikan sekarang, supervisor itu sangat dibutuhkan untuk pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan berbagai bahan fasilitas yang sangat diperlukan untuk kelangsungan proses pembelajaran. Ya, yang berikut adalah contoh pelaksanaan supervisor dalam pendidikan. Nah, karena tugas supervisor itu sangat penting, maka suatu lembaga atau suatu pendidikan sangat membutuhkan tenaga seorang supervisor agar dapat merangkum materi, agar dapat merangkum kurikulum, membahas mata pelajaran, dan berbagai fasilitas yang demi kelangsungan proses pembelajaran. Yang kedua adalah contoh yang dapat dilakukan oleh seorang supervisor.
Nah, contoh yang dapat dilakukan oleh seorang supervisor itu adalah ketika kurikulum berubah, maka supervisor itu wajib mengubah pola pembelajaran di sekolah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dari ke-10 tugas tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pengawas sangat luas dan kompleks, namun dalam pelaksanaannya harus lebih terfokus pada pengembangan kemampuan guru, sebab mereka merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, untuk umpan balik setelah pelaksanaan supervisi mutlak diperlukan agar guru bisa mengetahui kelebihan dan kelemahannya sehingga mereka dengan segera memperbaikinya. Baik, sekian pemaparan tugas supervisor, semoga dapat membantu. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.